Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Malam ini sudah menunjukkan jam 1 malam. Malam ini TV Lebaran akan melaksanakan renungan malam atau hiburan malam untuk mewarnai hidup, yaitu dengan kita melakukan perenungan malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, hingga kita semua hari ini masih diberikan waktu untuk meniti hari, meniti waktu, dan meniti nafas, hingga kita bisa berjumpa lewat channel TV Lebaran. Malam ini kita akan memulai renungan malam, di mana tadi TV Lebaran membuka halaman YouTube satu demi satu. Dan tidak disengaja saya menemukan sebuah video dari channel Hermansyah atau Anang Hermansyah, istrinya Ahsanti. Di sini saya menemukan begitu mulianya, begitu hebatnya seorang istri dari Anang Hermansyah. Mungkin ini adalah suatu anugerah, istri anugerah buat Mang Anang Hermansyah yang dahulunya pernah punya cerita di masa lalunya yang mungkin kurang begitu baik. Ada apa kok TV Lebaran sampai bilang bahwa Mbak Ahsanti ini adalah orang baik ya? Di situ saya melihat sebuah video berisi tentang anak asuh. Memang Mbak Ahsanti dan Mbak Anang Hermansyah ini adalah salah satu artis ternama di Indonesia yang dititipin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepopuleran dan kelebihan harta benda. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa mereka termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang diberikan kebaikan dalam hatinya lebih besar, hingga mereka menggunakan titipan ini untuk ke jalur yang lebih baik atau jalur yang baik. Karena di dalam kehidupan itu ada baik dan buruk. Kalau kita dititipin harta yang banyak, kita dititipin popularitas yang tinggi, tapi kalau kita jalannya jalan ke kiri atau jalan yang buruk, tentu kita akan menggunakan harta atau kepopuleran itu untuk jalan yang tidak baik. Tapi alhamdulillahirabbil alamin buat Mas Anang dan Mbak Ahsanti ini adalah termasuk golongan orang-orang yang baik. Karena apa? Ini ceritanya kita dari awal ya. Saya lihat videonya itu di depan rumahnya Mbak Ahsanti selama 3 hari berturut-turut. Ada seorang anak-anak, namanya kalau nggak salah namanya Mbak Aulia sama Mbak Suci atau siapa nggak salah. Mereka berdua ini adalah putra-putra atau putri-putri, anak-anak dari seorang pemulung. Selama ber3 hari mereka ini punya niatan pengen bertemu dengan Mbak Ahsanti karena sering melihat YouTube-nya Mbak Ahsanti. Jadi mereka itu pengen ketemu dengan Bunda Ahsanti. Memang hari ini TV Lebaran memaknai cerita ini agak agak terharu ya, terharu sekali. Begitu baiknya Mbak Ahsanti ini, begitu mulianya Mbak Ahsanti ini. Orang yang kaya raya, orang yang diberikan popularitas yang tinggi. Tapi tiba-tiba di saat ada anak-anak yang mungkin kalau dibilang ini kan jauh secara ekonomi, secara popularitas dengan Mbak Ahsanti. Kita lanjut lagi, kita kembali ke cerita awalnya. Jadi di rumah mewahnya Mbak Ahsanti, di rumah mewahnya Mas Anang yang super mewah, tinggi ya, itu ada 2 anak.
Mereka ini kerjaannya adalah memungut sampah, atau ibaratnya adalah pemulung kecil. Mereka ini datang dari rumahnya menuju rumah Mbak Ahsanti ini, itu memakan waktu 3 jam. Bayangkan 3 jam. Jadi mereka sambil datang itu, mereka mencari barang-barang rosok itu nanti dijual. Terus baliknya lagi, nanti jika mereka juga akan mencari barang-barang lagi. Konon dalam video itu mereka bekerja seperti itu apa? Untuk membantu orang tuanya dan untuk membayar sekolah. Selama berturut-turut 3 hari mereka itu datang di depan rumahnya Mbak Ahsanti. Mereka menggelar tikar. Konon ceritanya dalam video ini saya juga menangkap, konon mereka akan membuat sebuah tenda. Tetapi apa? Tapi tidak diberi izin oleh satpam atau penjaga rumah dari Mbak Ahsanti. Lanjut cerita, ini saya baru putar ya, nanti kita putar videonya. Ini. Lanjut cerita, Pak Satpam ini kan tahu, ini kok ada anak-anak dari kemarin di situ saja. Kalau dilihat videonya mereka itu menggelar tikar. Anak 10 tahun, anak 9 tahun loh. Mereka sudah berani datang jalan kaki 3 jam. Dari rumahnya sampai rumahnya Pak Ahsanti. Terus dari mana mereka tahu rumahnya? Konon dalam cerita ini mereka tahu rumah Mbak Ahsanti dari tukang ojek. Jadi mereka tanya, karena tahu kalau tukang ojek itu kan tahu seluk-beluk arah angin, di mana letaknya rumah-rumah para tersohor, mungkin tahu. Pada akhirnya mereka datang sampai 3 kali, 3 hari, 3 kali 3 hari. Nah, disitulah Pak Satpam ini tanya, ini dari mana? Kok sudah 3 hari berturut-turut di sini? Mau apa? Pengen apa? Gitu. Terus jawabnya anak-anak ini, saya pengen ketemu dengan Bunda Ahsanti. Masya Allah, anak 10 tahun, 9 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya penjaga rumah dari Mbak Ahsanti ini lapor kepada Mbak Ahsanti. Kita praktekkan laporannya mungkin seperti ini. Mbak Ahsanti, ya, ini saya itu lihat dari kemarin itu ada anak 2 itu mau camping, mau buat tenda. Mereka 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut duduk-duduk di depan rumah ini. Emang mau ngapain mereka? Coba Ahsanti. Mereka pengen ketemu Bunda Ahsanti. Apa Mbak Ahsanti marah? Tidak. Dia kaget. Dia malah bilang sama Pak Satpamnya, kenapa nggak bilang dari kemarin? Kaget Mbak Ahsanti, ini siapa? Ada anak-anak yang masih kecil, masih lugu, pengen ketemu dengan beliau. Pada akhirnya Mbak Ahsanti keluar. Dia mau menemui 2 bocah ini. Ini kita bisa gambarkan orangnya ya. Ini. Ini. Ini namanya Mbak Aulia. Ini mau diantar pulang ya. Ini kita lanjut nanti ceritanya, nanti kita putar lagi. Nah, setelah beliau ini keluar, kaget. Anak-anak ini disuruh masuk dan diketemu dengan Mbak Ahsanti. Apa Mbak Ahsanti marah? Apa Mbak Ahsanti marah besar? Dia orang yang besar, orang yang kaya, orang yang terkenal, rumahnya mewah, istri seorang vokalis hebat, seniman hebat. Beliau tetap rendah hati, teman-teman.
Anaknya disuruh masuk, ditanya kok sendalnya nggak dipakai. Aulia dan adik-adik kecil ini menjawab takut kotor katanya. Akhirnya disuruh masuk, dikasih makan, dikasih masker, dikasih uang, lalu diantar pulang. Dan pada akhirnya hari ini konon beliau sudah menjadikan anak asuh dan lulus SD. Dan besok konon akan dia biayai sampai kuliah dan menjadi dokter. Sungguh mulia Mbak Asanti ini. Makanya tadi TV Lebaran menemukan video ini bukan pas ketemunya pertama kali, tapi pas video terbaru dari Mbak Asanti tentang Aulia, sang anak seorang pemulung yang diangkat menjadi anak asuh dan hari ini telah lulus SD. Bisa dilihat di video yang terakhir dari channel Hirmansyah. Di sini apa yang kita dapat ambil hikmah dan iktibarnya? Begitu mulia seorang hati Mbak Asanti. Sampai TV Lebaran belum merasa terharu sekali. Terharu sekali. Orang yang besar, orang yang kaya raya, orang yang tenar, beliau tetap rendah hati. Beliau tetap open. Bahkan hari ini beliau sanggup untuk membiayai nanti anak-anak tadi sampai kuliah, sampai menjadi dokter. Wah, ini sungguh mulia, sungguh mulia. Tidak, TV Lebaran tidak menyangka. Makanya tadi melihat cerita di videonya itu kan saya melihatnya sudah besar, sudah cantik, sudah di pondok kelas 6 SD, sudah lulus hari ini. Tapi telah saya telusuri bagaimana menemukannya, ternyata Mbak Asanti bilang ini dulu pernah di depan rumah duduk-duduk tiduran sampai 3 hari hanya untuk ketemu dengan Bunda Asanti. Terus saya telusuri videonya, ternyata benar. Dulu Mbak Aulia ini tidak secantik ini, tidak sehebat ini, karena sekarang kan sudah lulus SD, sudah lulus pondok, sudah hafalan, sudah dibiayai oleh Mbak Asanti. Dulunya wah, sangat-sangat masih ya kayak anak-anak di jalan begitu, anak pemulung begitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi anak asuh dari Mbak Asanti. Nah, inilah mungkin cerita hari ini, kita membahas renungan malam tentang Mbak Asanti yang sungguh mulia. Karena apa, memang apa ya, setiap orang itu memang diberikan jalannya sendiri-sendiri. Ada orang yang diberikan kepopularitasan, kelebihan harta, tapi dia gunakan hartanya untuk keburukan banyak. Tapi banyak juga orang yang diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan popularitas, kemudahan mencari rizki, tapi dia gunakan untuk kebaikan. Contohnya adalah Mbak Asanti dan Mas Anang Hirmansyah. Mereka tahu, mereka paham, mereka tahu bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara menjadi lebih baik. Kita harus contoh, kita harus menjadikan cerita ini menjadi cerita iktibar bagi kita semua. Sungguh mulia sekali Mbak Asanti ini dilihat dari cerita ini. Kita akan lihat videonya lagi ya. Setelah mereka masuk, mereka dikasih makan. Malu-malu makannya. Sehingga mereka masih lugu sekali, saling malu-malu sekali. Sampai hari ini pun, waktu dikunjungi oleh Mbak Asanti di pondok pesantren Mbak Aulia yang dulu kecil itu masih malu-malu ngomong. Sampai tidak percaya mungkin ya beliau ini. 3 hari berturut-turut tidur di depan rumah Mbak Asanti hanya untuk ketemu dengan Bunda Asanti. Nah, ini kita lihat videonya kembali ya. Nih. Nah, ini mereka sudah dikasih oleh-oleh, udah dikasih makan, dikasih uang,
ekonom di Mbak Asanti bilang kalau dikasih uang nanti ditabung, nanti itu terus diantar. Nih, sungguh mulia hati dari Mbak Asanti ini ya. Kita tidak kita berdoa saja semoga mereka berdua, keluarganya diberikan keberkahan, diberikan kebaikan dan kelanggengan, dan dijauhkan dari mara bahaya ini. Mbak Aulia sama temennya masih malu-malu ini. Ya, ini diberikan hadiah, dikasih baju. Bajunya tentu saja bukan baju yang murah kayak punya channel TV Lebaran ini, tidak. Tentu bajunya ini kan baju bekas dari putra-putranya Mbak Asanti. Mungkin harganya yuk ratusan ribu, bukan mungkin ada yang jutaan ya. Tapi dengan senang hati, dengan sukarela, Mbak Asanti memberikan baju-baju yang bagus-bagus kepada Mbak Aulia. Nih, kita dengerin ya. Oh, ini Mbak Aulia bilang Mbak Asanti cantik ya, ini berdoa. Itu bukan nanya, itu pesan namanya. Terus apa lagi? Ya, ini Mbak Asanti didoakan oleh Mbak Aulia banyak rezekinya ya. Aku juga sekolahnya harus gimana ya? Takutnya mau pakai baju nggak nih? Kan kayak uangnya jangan taruh sini saya. Nah, dikasih uang ya, dikasih uang juga ini. Hati-hati ini. Kita kerasin ya. Kapan-kapan kalau ada apa-apa mau main lagi sini, main aja ya. Jalan kita takut keburu malam. Akhirnya mereka berdua diantar pulang ya. Nah, kita nanti lanjut video selanjutnya. Kayaknya ini Mbak Asanti ini langsung ke rumah atau mengunjungi rumah langsung dari Mbak Aulia ini ya. Ya, nanti kamu nggak ada gimana? Nggak tahu deh, tapi katanya insya Allah kesini, tapi kayaknya enggak sih. Ya udah, nanti dibilang Pak Rudi kalau kesini udah bilang kamu udah pulang ya. Ya udah, pulang sana, ayo. Dadah kakak. Tolong dibawain ini, baik kok, tolong. Ya sayang, hati-hati ya. Ya, pakai masker. Ayo, jangan nggak pakai. Nanti kalau jalan-jalan pakai. Baik kok. Pak, nanti kalau bapaknya datang bilang anaknya udah pulang gitu. Kalau dijemput. Oh, biasanya ternyata kalau pulang itu dijemput pakai gerobaknya, itu berarti naik gerobaknya bapaknya ya. Jadi memang bapaknya ini memang Orang susah makan, susah apa. mencari Kasian nggak? barang-barang bekas begitu ya. Kasian nggak? Nggak kasian. Kasian nggak Cia? Malu. Malu kenapa kamu? Dia malu kakak itu dikasih sembako. Iya, ini anaknya juga mengatakan anak-anaknya malu ya, masih pemalu, malu-malu sekali ya. Ini mau dianterin, Ada kasian nggak? Coba. dianterin ya. Malu kenapa? Anak-anak dikasih sembako tadinya aja mau. Oh, jadi ada sembako, ada malu. Itu baik banget sih. Adik bersyukur nggak? Syukur. Nggak boleh no? Kasih kasihan nggak sih? Banget. Dadah, mana tuh anaknya? Udah karungnya nggak usah dibawa pulang bilang. Oh, karungnya tidak boleh dibawa pulang ya. Oh, dijual lagi. Jadi Mbak Asanti ini bilang karungnya jangan dibawa pulang lagi, kan bisa dapat uang ya. Tapi Dadah, suci ya, jadi memang tidak suruh bawa pulang lagi. Tapi karena itu kan jerih payah juga ya, akhirnya dibawa pulang lagi. Karena mencari rosok itu juga tidak mudah ya. Kenapa tiba-tiba kita ada pembunuh? hati-hatinya lembut sekali.
itulah cerita sedikit iktibar malam ini atau cerita malam ini. Ini pun putra-putranya Mbak Asanti juga orang-orang baik ya, diberikan putra-putri yang baik. Karena apa, kita lihat dari video ini mereka putra-putranya yang masih kecil-kecil itu pun mendukung sekali sikap dari Mbak Asanti yang memberikan bantuan, memberikan santunan kepada kedua anak-anak yang tadi sempat tiduran selama 3 hari berturut-turut di depan rumahnya Mbak Anang dan Mas Anang dan Mbak Asanti. Ya itu aja teman-teman, kenapa TV Lebaran sampai bercerita seperti ini, karena memang betul-betul TV Lebaran hari ini juga terharu melihat video ini. Begitu mulianya seorang Mbak Asanti, orang yang sudah terkenal, orang yang sudah, wah itu sudah kelas papan atas, tapi didatengin seorang orang ibaratnya apa ya, orang yang jauh sekali dari Mbak Asanti secara perekonomian, secara apapun itu, tapi beliau tetap menerima dengan open, dengan sangat-sangat membahagiakan bagi orang-orang yang datang ya. Jadi anak-anaknya ini disambut dengan baik, disambut dengan senyuman, disambut dengan ngasih hadiah ya. Itu sungguh-sungguh mulia. Kalau cuma menyambut saja sih mungkin bisa, tapi ini memberi hadiah, memberi uang. Masya Allah, semoga ini menjadi iktibar dan menjadi contoh bagi kita semua. Kita berdoa kita pun diberikan keistiqomahan, karena apa? Keistiqomahan itu yang paling susah dalam kehidupan ini, keistiqomahan dalam kebaikan. Karena semua pasti akan ada godaan dan halangannya. Kita berdoa aja semoga kita diberikan kemudahan dalam beristiqomah di waktu-waktu selanjutnya, hingga kita menjadi orang-orang yang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja teman-teman renungan malam ini tentang cerita dari Mbak Asanti yang sungguh mulia. Semoga menjadi contoh bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.